Di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan dan pedoman pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bagaimana sejarah dan urgensi pembaruan dalam KUHP di Indonesia? Setelah lebih dari 1 abad, Indonesia itu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, warisan kolonial Belanda guys, yang dibuat pada tahun 1918. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 2023, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu KUHP baru ini merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk memiliki hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ataupun ada juga di budaya Indonesia. Dan pada perkembangan zaman pada saat ini, yaitu perkembangan zaman modern ini guys, undang-undang ini akan berlaku efektif dalam 3 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Pada tahun itu memberikan waktu yang cukup bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan sistem hukum pidana yang fundamental ini sih. Pembaruan ini sangat mendesak juga karena KUHP lama tidak lagi mampu menjawab tantangan kejahatan modern, tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia, dan terlalu berorientasi pada pembalasan semata tanpa memperhatikan aspek pembinaan atau pemulihan. Yang berikutnya aku akan menjelaskan tentang perubahan paradigma pemidanaan. Dalam KUHP baru ini menandai pergeseran paradigma yang sangat signifikan dalam sistem pemidanaan Indonesia, dari pendekatan retributif atau dalam pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan integratif. Jika KUHP lama hanya berfokus pada aspek menghukum pelaku sebagai bentuk pembalasan atas pembuatannya, maka KUHP baru mengintegrasikan 4 pendekatan sekaligus guys, yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada retribusi atau tetap ada unsur pembalasan yang proporsional. Yang kedua ada rehabilitatif, yaitu pembinaan dan memperbaiki pelaku. Yang ketiga ada restoratif, yaitu memulihkan hubungan yang rusak dan menyelesaikan konflik. Yang keempat yaitu protektif atau melindungi masyarakat dari bahaya. Perubahan ini mencerminkan jelas pada pasal 51 yang secara tegas menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, tapi melainkan untuk mencegah tindak pidana memasyarakatan terpidana melalui pembinaan. Dalam konflik ini juga bisa menyelesaikan konflik guys, dan bahkan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Paradigma baru ini menempatkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara bersamaan, tidak lagi hanya berpihak pada satu pihak saja. Yang selanjutnya aku akan menjelaskan tentang inovasi dan harapan. Pada KUHP yang baru ini membawa sejumlah inovasi atau revolusioner yang tidak pernah ada dalam sistem hukum pidana Indonesia sebelumnya. Yang pertama yaitu dikenalkannya prinsip subsidiaritas pidana penjara yang menjadikan penjara sebagai upaya terakhir, yang paling terakhir atau ultimum remedium, bukan pilihan pertama seperti selama ini. Kedua, hadir alternatif pidana baru yang lebih memanusiakan seperti pidana pengawasan
pelaku tidak masuk penjara atau tapi hidup di masyarakat dengan pengawasan. Pidana kerja sosial atau bekerja tanpa upah untuk kepentingan masyarakat, dan pidana tutupan, yaitu fasilitas lebih baik untuk delik politik atau kealpaan. Yang ketiga, ada sistem 2 jalur atau bisa disebut double track system yang membedakan perlakuan antara pelaku yang mampu bertanggung jawab dengan yang tidak mampu, sehingga pecandu narkotika misalnya tidak lagi masuk penjara tetapi direhabilitas, guys. Tujuan pemidanaan dalam KUHP terbaru. Pada pasal 51 dalam sistem hukum pidana Indonesia mengatur tentang tujuan pemidanaan yang merupakan landasan filosofis dalam perjatuhan sanksi pidana. Berbeda dengan sistem pemidanaan klasik yang hanya berorientasi pada pembalasan atau retributif. Tujuan pemidanaan modern memiliki pendekatan yang lebih kompresif dan humanis. Pemidanaan bukan sekedar memberikan nestapa atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas untuk melindungi masyarakatnya, guys. Mencegah terjadinya kejahatan itu serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Konsep ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam menciptakan keadilan yang substansif atau substansial. Tujuan-tujuan pemidanaan, ada beberapa tujuan, yaitu dijelaskan pada pasal 51. Tujuan pemidanaan menurut pasal 51 itu apa aja sih? Yaitu mencakup beberapa aspek fundamental yang saling berkaitan. Yang pertama, ada pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. Yang kedua, ada pemidanaan dimaksudkan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga dapat menjadi orang yang lebih baik atau lebih bermanfaat atau lebih berguna. Yang ketiga, ada pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ada juga yang keempat, pemidanaan juga memiliki tujuan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana, memberikan kesempatan pertobatan dan penebusan dosa atau kesalahan. Yang terakhir, yang kelima guys, ada yang dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, yang menunjukkan bahwa sistem pemidanaan kita menghormati hak asasi manusia bahkan terhadap pelaku kejahatan. Implementasi dan makna praktis dalam praktisnya. Hakim wajib mempertimbangkan tujuan-tujuan pemidanaan ini dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Pemilihan jenis pidana, baik pidana sejarah, denda, pidana pengawasan maupun pidana kerja sosial, harus disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi pelaku. Dalam karakteristik tindak pidana yang dilakukan ini, pendekatan ini mendorong individualisasi pidana, di mana sanksi yang dijatuhkan tidak bersifat uniform, tetapi disesuaikan dengan keadaan konkret pada saat itu setiap perkara. Dan tujuan pemidanaan ini juga menjadi pedoman bagi lembaga pemasyarakatan. Pedoman pemidanaan pada pasal 52 sampai 54. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang konsep dasar pedoman pemidanaan. Dalam pedoman pemidanaan dalam pasal 52 sampai 54 merupakan panduan sistematis bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang adil dan proporsional. Pedoman ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan
konsistensi putusan pengadilan sekaligus memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan konkret setiap perkara. Jadi setiap perkara itu dilihat guys dan dipertimbangkan beberapa dengan sistem minimum dan maksimum pidana yang kaku. Pedoman pemidana ini memberikan kerangka kerja yang memungkinkan hakim untuk melakukan individualisasi pidana berdasarkan berbagai faktor relevan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang tidak hanya melihat perbuatan atau Daadstrafrecht atau tapi juga pelaku atau dader atau strafrecht. Dengan adanya pedoman yang jelas diharapkan tidak terjadi disparitas pemidanaan yang berlebihan untuk kasus-kasus sejenis, sehingga kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Hal-hal yang memberatkan dalam pidana, yaitu pada pasal 52 itu mengatur tentang faktor-faktor yang dapat memberatkan pemidanaan yang wajib dipertimbangkan oleh hakim. Yang pertama itu ada tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, termasuk modus operandi yang terancam dalam sistematis. Yang kedua yaitu ada tingkat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan terpidana, apakah dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, serta intensitas niat jahatnya itu gimana, itu dilihat. Yang ketiga itu ada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kerugian material maupun imaterial yang diderita korban. Yang keempat ada cara melakukan tindak pidana itu bagaimana, misalnya dengan kekerasan, intimidasi, atau penyalahgunaan kepercayaan gitu guys. Yang kelima ada riwayat atau rekam jejak terpidana, apakah merupakan residivis atau pelaku pemula. Yang keempat ada sikap batin atau motivasi terpidana dalam melakukan tindak pidana itu. Yang kelima yaitu apakah tindak pidana dilakukan dengan terancam atau tidak. Yang keenam, cara terpidana melakukan itu melakukan tindak pidana secara berkelompok atau terorganisir atau melibatkan anak-anak, orang tua gitu. Kalau yang ketujuh yaitu penyalahgunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan atau lambang negara. Yang terakhir ada dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban yang harus mendapat perhatian khusus hakim. hal-hal yang meringankan pidana, Yaitu pada pasal 53. Pada pasal 53 memberikan panduan mengenai faktor-faktor yang dapat meringankan pemidana sebagai bentuk keadilan yang seimbang. Yang pertama di sini ada terpidana belum pernah dipidana atau bukan diresidivis, menunjukkan tidak ada kecenderungan kriminal yang menetap. Yang kedua ada terpidana masih muda atau lanjut usia, dilihat umurnya, dilihat dia usianya berapa, di mana faktor-faktor kematangan psikologis dan kondisi fisik menjadi pertimbangan. Apa anaknya masih kecil, ada remaja atau udah lanjut usia. Yang ketiga ada terpidana telah memberikan ganti rugi atau perbaikan atas dampak tindak pidana kepada korban. Yang keempat ada terpidana menunjukkan penyesalan yang tulus dan mengakui kesalahannya secara jujur di persidangan. Yang kelima ada terpidana melakukan tindak pidana karena adanya provokasi yang kuat atau dalam keadaan tertekan. Yang keenam guys, ada terpidana berperan sebagai pembantu atau turut serta, bukan sebagai pelaku utama. Yang ketujuh ada tindak pidana dilakukan dalam keadaan darurat atau di bawah ancaman. Yang kedelapan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya terpidana yang dapat mempengaruhi perbuatannya. Yang kesembilan ada terpidana telah melakukan perdamaian atau rekonsiliasi dengan korban atau keluarga korban.
Faktor-faktor yang udah saya sebutkan itu memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih rendah atau meringankan, atau bahkan memilih jenis pidana alternatif yang lebih rehabilitatif. Gitu guys. Apa aja sih kewajiban hakim? Yaitu ada pada pasal 54. Pada pasal 54 menegaskan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan dan menyantumkan secara eksplisit alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dalam setiap putusan pemidanaan. Hakim tidak boleh sewenang-wenangnya dalam menjatuhkan hukuman atau pidana, melainkan harus memberikan pertimbangan dulu, pertimbangan hukum yang rasional, objektif dan terukur berdasarkan faktor-faktor yang terungkap di persidangan. Setiap faktor yang dijadikan dasar pemberatan atau peringanan harus dijelaskan dengan argumen yuridis atau yang kuat sehingga putusan dapat dipertanggungjawabkan dan ada buktinya secara hukum dan dapat diterima secara sosial. Transparansi dalam pertimbangan ini juga penting untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang nilai-nilai hukum dan keadilan. Lebih jauh, pedoman ini memastikan bahwa proses pemidanaan tidak hanya fokus pada aspek punitif atau semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek edukatif, preventif, dan restoratif sesuai dengan tujuan pemidanaan modern. Dengan implementasi ini, pedoman yang konsisten, sistem peradilan pidana Indonesia diharapkan dapat menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas dan bermutu, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Sekian ya guys dari penjelasan saya. Bye bye.